Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Putra Widyastiti, salah satu dosen dari program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa memiliki kemampuan pemahaman lintas budaya dalam pergaulan sosial dan terbentuk perilaku entrepreneurship. Pada mata kuliah ini, CPL yang dibebankan meliputi aspek sikap, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian, aspek pengetahuan 8, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Aspek pengetahuan 12, memiliki pengetahuan sumber daya, infrastruktur, dan daya tarik pariwisata. Kemudian, kecakapan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kecakapan umum 5, yakni mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil dari analisis informasi dan data. Kemudian kecakapan khusus 1, yakni mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha pariwisata berbasis teknologi informasi. Serta kecakapan khusus 4, yakni mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan pemasaran berbasis teknologi informasi. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini meliputi mampu memahami keberagaman budaya, mampu memahami pemahaman lintas budaya dalam konteks global, mampu memahami tipologi dan motivasi wisatawan, mampu memahami lintas budaya sebagai fenomena sosial, mampu menjadikan lintas budaya sebagai perspektif budaya dan strategi pengembangan, mampu menjadikan pemahaman lintas budaya sebagai jembatan pengelompokan budaya antar negara, mampu menjadikan pemahaman lintas budaya untuk mengetahui tantangan pasar, mampu memahami lintas budaya dikelola dalam membangun strategi pelayanan dalam pariwisata, mampu mengidentifikasikan lintas budaya sebagai pendekatan kompetitif strategi dalam membangun komunikasi antar budaya, serta mampu menjadikan lintas budaya sebagai aspek transisi psikologis budaya lokal dan global. Dalam mata kuliah ini terproyeksi ke dalam 16 kali pertemuan, dan pada kesempatan ini saya akan menampilkan topik pertemuan kedua, yakni gegar budaya. Mudah-mudahan belum bosen ya lihat wajah saya di depan kalian dengan materi seperti terpampang bahwa mata kuliah ini adalah pemahaman lintas budaya. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya adik-adik ya. Sebelumnya kita sudah membahas apa sih sebenarnya pemahaman lintas budaya. Ada yang masih ingat? Saya. Oke, Mani silakan. Menurut saya pemahaman lintas budaya merupakan bagaimana cara kita memahami budaya kita sendiri. Oke, good job. Ada lagi? Silakan, Nopal. Tapi menurut saya tidak hanya budaya kita sendiri, tapi juga mengenai budaya orang lain juga sih. Good. Kalian harus ingat bahwa dalam kehidupan sosial ini kita tidak hanya hidup sendiri. Kita selalu hidup berdampingan tidak hanya dengan orang-orang dari karakteristik budaya yang sama, tetapi juga dari karakteristik budaya yang berbeda. Contohnya kalian nih, tidak semuanya dari Bali ya. Ada juga yang datang dari Ambon, dari Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita melakukan komunikasi kalau tidak punya pemahaman terhadap budaya kita sendiri dan budaya orang lain, maka akan terjadi salah prasangka. Jadi kita misalnya nih, saya dan Linda, kita sama-sama nggak tahu. Kemudian kita dengan ego kita pada budaya kita masing-masing, maka akan terjadi perselisihan. Paling tidak salah paham deh, yang paling simpel. Nah, untuk mengawali materi ini, ada yang masih ingat nggak? Materi kedua kita apa? RPS sudah dibagiin. Jangan bilang kalian belum membaca RPS yang sudah Miss bagikan kepada kalian. Materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Gegar budaya. Oke, materi kita hari ini adalah gegar budaya. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan proses presensi dulu. Silakan siapkan handphone kalian. Presensi akan saya lakukan dengan scan barcode ya. Silakan dipersiapkan. Sebentar, saya izin untuk cek absen dulu. Disiapkan handphonenya adik-adik supaya scan barcode-nya bisa berjalan dengan baik ya.
Baik, presensi barcode-nya sudah tampak di layar ya. Silakan dilakukan presensi terlebih dahulu adik-adik, dan pastikan di akun kalian sudah muncul bahwa kalian tercentang hadir ya. Karena ada beberapa yang sempat error, jadi tidak tercentang kehadirannya gitu. Make sure ya. Ada lagi yang belum scan barcode? Sudah. Kita bisa lanjutkan ya. Sebentar. Easy. Oke. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Anjani bahwa materi diskusi kita hari ini adalah tentang gegar budaya. Nah, pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada kalian, pernahkah kalian mengunjungi tempat yang memiliki latar belakang budaya berbeda? Itu sangat berhubungan dengan gegar budaya ini. Jadi apa sebenarnya gegar budaya adik-adik? Bisa kalian lihat pada layar bahwa gegar budaya ini adalah perasaan heran atau terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Sama ketika kalian harus mengunjungi tempat yang baru atau lingkungan di luar dari lingkungan kalian sehari-hari, maka kalian akan dihadapkan kepada pemandangan yang sangat berbeda dengan rutinitas kalian. Hal tersebut bisa jadi akan menimbulkan sesuatu yang berdampak signifikan terhadap seseorang, atau bisa jadi biasa aja, bahasa anak sekarang B aja gitu ya. Bisa jadi nggak ada yang ngerasain apa-apa, tetapi mostly ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang baru, maka kita akan merasakan kekagetan tersebut. Lebih jauh, gegar budaya ini terjadi karena adanya perbedaan. Ingat ya, dicatat, underline, italic, di bold, bahwa yang mendasari ini adalah adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan antara dugaan atau harapan individu dengan kenyataan. For example nih, misalnya Rima mau pergi ke Bali. Rima misalnya adalah seseorang yang berasal dari Jawa Timur misalnya ya, Surabaya. Mau pergi di Bali, ke Bali gitu ya. Kemudian harapannya di Bali seperti A, B, C, D. Ternyata ketika Rima sampai di Bali menemukan kenyataannya berbeda dari apa yang menjadi harapannya, ekspektasinya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam dirinya, karena di dalam mindsetnya dia sudah kepikiran nih, oh kalau di Bali itu pasti begini, pasti begini, pasti begini. Kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi harapannya, maka saat itu dia akan mengalami apa? Error? Gegar budaya ya. Sampai di sana paham? Paham. Nggak sulit kan? Apalagi buat yang suka jalan-jalan kayak Manik di belakang ya, selalu melanglang buana, maka pasti possibility-nya ketemu sama orang dengan karakteristik yang berbeda budaya itu sangat possible ya, atau memungkinkan. Kita lanjutkan. Roger dan Steinfeld itu memberikan pandangannya bahwa gegar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ada situasi di mana orang biasa aja ketika ketemu dengan situasi atau lingkungan yang berbeda dari lingkungan kesehariannya. Tetapi ada orang yang merasa bahwa itu menjadi sebuah pukulan karena mereka terbiasa dengan kehidupan yang nyaman di lingkungannya sendiri. Karena bagaimanapun, secara psikologis harus disadari bahwa orang akan selalu nyaman berada di lingkungannya sendiri. Bagaimanapun ya, ketika kalian ada di rumah dibandingkan dengan fasilitas dari apartemen, mungkin ada ya yang di sini anak rantau tinggalnya di asrama, kita punya gria ya, atau tinggalnya di hotel. Pernah loh ada teman kalian tinggalnya di hotel karena memang itu adalah properti dari keluarganya, tapi tidak senyaman ketika mereka tinggal di rumahnya sendiri. Makanya ada istilah homesick ya, merindukan apa yang mereka dapatkan di rumahnya sendiri. Dilanjutkan, Craig sendiri menyatakan bahwa gegar budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan. Nah, kenapa kemudian hal itu saya berikan penekanan? Karena kehilangan keseimbangan ini akan mencakup banyak hal, jadi bisa kehilangan keseimbangan secara psikologis, emosional, kemudian ketegaran, ketenangan, sehingga dia jadi kalut, merasa asing, merasa ada di lingkungan yang tidak membuat dirinya merasa aman. Hal tersebut akan membuat dirinya menjadi waspada gitu ya. Lebih lanjut, atau kehilangan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena adanya perbedaan budaya. Udah biasa nih hidup di tempat yang biasanya mereka
oh boleh deh pulangnya sampai jam 10 malam aja. Tiba-tiba mereka tinggal di satu rumah kos yang orangnya bisa lalu lalang anytime. Mungkin bagi seseorang tersebut tidak masalah, tapi bagi orang ini yang terbiasa punya jam malam, itu akan menjadi satu hal yang tidak menyamankan. Kenapa sih jam 11 masih ada orang yang berisik? Kenapa sih jam 12 masih ada suara motor buka gerbang terus masuk ke kamar, suara pintu geleduk? Mungkin itu hanya tindakan kecil adik-adik, tetapi bagi orang yang terbiasa secara terstruktur biasa punya jam malam jam 10, itu akan menjadi satu situasi yang tidak menyamankan. Pernah nggak kalian ada di situasi dimana kalian tidur itu kayak nyap-nyap gitu loh? Jadi kayak nggak tenang, kayak tiba-tiba ada suara motor kebangun, ada suara gerbang dibuka kebangun lagi. Bukan yang tidur kayak mayat ya misalnya, tidurnya udah langsung plak udah hilang nyawa gitu ya. Tuh Ari udah langsung senyum. Jangan-jangan Ari salah satunya ya. Yang tidur udah, nah apa ya istilahnya nempel langsung pelor gitu ya. Jadi udah nempel itu udah langsung hilang deh, udah langsung kita nggak ingat apa-apa lagi. Tapi secara secara universal biasanya orang ada di tempat asing itu pasti akan merasa waspada, sehingga di bawah alam sadarnya dia akan cepet banget kebangun atau sensitif lah istilahnya ketika ada suara-suara yang ditimbulkan dari lingkungan sekitarnya, karena defense dia itu lebih muncul gitu loh, karena dia merasa dia sendiri, dia anak rantau, dia asing. Hal tersebut membuat dia jadi lebih defense terhadap dan lebih aware terhadap lingkungannya gitu ya adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis culture shock beresin. Ini sebenarnya ada banyak banget ya. Ada berbagai macam jenis. Tetapi sebelum melanjutkan, saya mau lempar pertanyaan. Yang bisa boleh kalian jawab ya. Atau sebelum saya lempar pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kolek mungkin, Errol. Oke, silakan Errol. Boleh, silakan. Nah, Miss, saya mau tanya, karena kita adalah mahasiswa dari perguruan tinggi perhotelan, sebenarnya gegar budaya ini menurut Miss apakah perlu kita hilangkan? Karena kita sebagai pekerja pariwisata pastinya kita akan bertemu dengan banyak orang dan banyak wisatawan. Jadi menurut Miss tuh bagaimana sikap yang paling utama bisa kita upayakan, Miss? Oke, thank you ya Errol pertanyaannya. Ada yang bisa menanggapi sebelum saya memberikan respon? Ingat ya, gegar budaya bukan satu hal yang bisa ditiadakan atau diadakan gitu ya. Tapi ini adalah satu sifat yang muncul ketika seseorang berada pada lingkungan budaya yang berbeda dengan dirinya. Tadi pertanyaannya Errol, apakah ini harus dihilangkan? Ada yang bisa menanggapi? Ayo, silahkan Anjani lagi lah. Untuk menghilangkan sepertinya akan susah ya. Mungkin beberapa orang akan mengalami hal seperti ini. Sepertinya ini harus disesuaikan atau di apa ya? Dipahami, di diadaptasi. Oke, diadaptasi ya. Aduh, sampai tarik nafasnya ya Anjani ya untuk mendapatkan kata-kata yang tepat nih, kita kayak tebak kata. Ari mau mencoba? Enggak, sebagai studi. Oke, baik ya. Iya benar ya adik-adik ya. Gegar budaya ini adalah situasi yang tadi kita sampaikan ya, adalah kekagetan seseorang ketika berhadapan dengan budaya yang berbeda. Bisa dihilangin nggak? Itu balik ke personality masing-masing. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena perasaan nyaman dan tidak nyaman itu sangat berhubungan dengan diri kita sendiri. Sangat subjektif adik-adik. Itu kenapa? Nah, ini pertanyaan lanjutannya akan membuka kalian atau memberikan kalian keyword apakah yang ditanyakan oleh Errol ini bisa terjawab atau enggak. Apakah gegar budaya bisa selalu terjadi? Ragu-ragu. Coba Ari tadi bilang tidak. Benar nggak gegar budaya ini? Belum tentu terjadi. Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Tergantung pribadi. Ya, tergantung pribadi seseorang adik-adik. Seperti tadi sebenarnya kalau jeli aja ya, dalam penjelasan saya tadi sudah terbersit sebenarnya. Ketika kita berhadapan dengan budaya yang berbeda, belum tentu semua orang ngerasa tidak nyaman. Bisa jadi
karena dia memiliki tingkat adaptasi yang tinggi atau sangat adaptif terhadap lingkungan, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Artinya apa? Artinya dia dengan karakteristik budaya A, walaupun dibawa ke lingkungan yang karakteristik budaya B, budaya C, budaya D, atau apapun, itu nggak masalah buat dia. Karena dia punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Itu kenapa gegar budaya ini tidak selalu terjadi. Jadi bisa aja itu hanya sebuah impact, dia ketemu sama budaya lain gitu ya. Tetapi tidak serta-merta itu menjadi hal yang signifikan yang membuat seseorang itu menjadi terdistract atau tidak nyaman di dalam kesehariannya, begitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan Errol tadi, apakah itu perlu dihilangkan atau seperti apa? Sebenarnya ketika kita bicara dalam industri pariwisata dan perhotelan, tentu saja frame utamanya adalah kita pasti ketemu dengan orang yang berbeda budaya. That's the point, guys. So, apa yang bisa dilakukan? Ini tidak bisa dihilangkan, tetapi ini bisa diupayakan untuk dinetralisir dengan meningkatkan kemampuan adaptasi seseorang. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa kita akan selalu ketemu hanya dengan orang-orang dari karakteristik budaya yang sama. Tetapi kita harus bisa memposisikan diri ketika kita akan bertemu dengan orang lain dengan karakteristik budaya yang berbeda. Gitu. Apalagi pariwisata dan perhotelan ya, seperti tadi saya katakan, udah pasti nggak akan ketemu nih Errol dari Surabaya bakal ketemu sama orang Surabaya aja, nggak mungkin. Pasti kamu juga akan ketemu tidak hanya dari wisatawan dalam negeri, tetapi juga dari wisatawan mancanegara. Mostly begitu ya, apalagi kamu nanti di Bali, magang di Bali gitu ya, sebagai salah satu destinasi wisata, pastinya menjadi wadah atau tempat berkumpulnya segala jenis karakteristik budaya yang berbeda, gitu ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa jenis-jenis gegar budaya oleh Ray Singer ini terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 5 ya. 3 diantaranya yang pertama ada rule shock, language shock, ada culture fatigue. Kira-kira, coba dibaca pelan-pelan. Kira-kira ada yang mau memberikan contoh untuk masing-masing dari karakteristik atau jenis-jenis gegar budaya ini. Saya dari nomor 1 ya. Boleh didengarkan baik-baik dan boleh juga dibaca adik-adik, bahwa rule shock disebabkan oleh kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Contohnya apa nih? Saya kasih clue deh. Kita settingnya di Bali adik-adik ya. Di Bali ada namanya sakral dan ada namanya profan, ada namanya sukle, ada namanya letah. Pernah nggak ada di situasi kalian ketemu puranya di bawah, terus rumahnya di atas, tapi rumah di atas itu tidak ada masalah ya, tapi ketika jemurannya itu kena ke bangunan puranya. Pernah nggak? Nggak pernah, karena Nova asli Bali apa ya? Iya, Nova asli Bali. Bella mungkin pernah nggak pengalaman seperti itu di kosan mungkin, atau pernah denger nih, pernah nih teman saya kos begini-begini gitu. Mungkin di asrama. Oh, di asrama. Seperti apa ya, Bella? Seperti kalau di asrama itu biasanya kalau kita menjemur baju itu di halaman itu. Nah, biasanya di halaman itu tuh dekat banget nih sama Meraja. Karena setiap asrama di Bali itu pasti ada pelinggihnya gitu. Iya, benar. Jadi terkesannya itu kurang bagus saja kelihatannya kalau kita sebagai umat Hindu. Oke. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Ketika misalnya hal yang menjadi kebiasaan di tempat kalian, kemudian kalian bawa ke tempat kalian yang baru, yang settingnya bisa jadi berbeda. For example, seperti tadi masalah jemur aja ya. Jadi misalnya mau jemurnya di temboknya pura tersebut, otomatis tidak bisa. Bukan berarti tidak ada tempat, di sana aja yang panas, Miss. Jadi saya jemurnya di sana biar sepatu saya cepat kering gitu ya. Tetapi itu tidak dimungkinkan jika kita berhadapan dengan yang disebut sebagai role shock dalam skemanya Ray Singer ini. Jadi kekagetan nih, aturannya nggak bisa. Aturan yang di tempat kamu sedang berada ini tidak mengizinkan kamu menjemur di sana gitu ya. Karena itu adalah area suci yang disucikan oleh umatnya yang menjadi yang menjadi
setting dari masyarakat Bali sendiri yang mengerti gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke language shock. Nah, language shock ini yakni disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk berbahasa asing. Ada nggak yang suka kena rooming ketika kalian mendatang terus temennya di Bali bahasanya pakai bahasa Bali? Nah, Kolib kayaknya kena nih ya. Kolib mungkin punya pengalaman seperti itu? Pernah, Miss. Gimana? Waktu driving kan ngamah tuh kan. Oh iya, Kolib dari SMK ya? Iya. Iya, benar. Waktu driving itu dibilang kalau sama atasan bilang ngamah pak. Oh gitu. Saya pertama yang kayak gitu langsung dimarahin. Iya, nah itu pentingnya teman-teman bahwa kemampuan kalian untuk beradaptasi itu ditentukan dengan kemampuan kalian mengerti bahasanya. Kenapa? Karena bahasa itu kunci dari komunikasi kalian bisa berjalan dengan baik atau enggak. Kalau bahasanya aja kalian nggak ngerti, susah untuk menciptakan komunikasi yang baik, gitu ya. Jadi seperti yang Kolib tadi contohkan, katanya diajarin nih kalau makan itu kan ada bahasa Bali yang memang tingkatannya yang diajarin itu nggak salah. Itu juga arti dari bahasa Bali yang kamu maksud, tetapi tidak layak untuk ditujukan ke orang yang dianggap lebih tinggi posisinya gitu ya. Jadi katanya dia mau nanya udah makan tapi diajarinnya udah ngamah gitu ya. Itu benar-benar kayak bias banget ya budayanya ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, thank you. Kalau tentang bahasa ini otomatis nggak terlalu sulit ya teman-teman ya, karena tidak hanya tentang bahasa daerah, bahasa internasional pun, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu ya, misalnya bahasa Cina, bahasa Jepang, Korea, kita juga akan sulit melakukan komunikasi kalau kita nggak paham gitu ya. Kemudian yang ketiga, culture fatigue. Itu disebabkan oleh kelelahan individu yang berupaya adaptasi secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya yang baru. Jadi misalnya nih ada individu yang dia berusaha nih, kayak tadi Anjani bilang, berusaha untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya, tapi ternyata lingkungan dia nggak berubah. Ekspektasi dia dengan dia sudah melakukan proses adaptasi yang sebegitunya akan diiringi dengan perubahan, paling tidak penerimaan dari lingkungannya. Tapi kenyataannya lingkungannya tidak berubah. Nah, hal tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya ketidakterimaan dalam dirinya. Ketidakterimaan itulah yang sebagai culture fatigue. Jadi udah capek nih, saya nggak mau adaptasi lagi. Saya mau jadi diri saya sendiri dengan budaya saya sendiri. Peduli amat budaya yang di luar tuh kayak apa, saya mau jadi diri saya dengan karakteristik budaya yang biasa saya terapkan. Ada transition shock. Nah, di sini disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan adaptasi pada lingkungan baru, sehingga individu tidak dapat melakukan interaksi secara efektif. Biasanya di sini tiba-tiba dia yang kayak tadi ya contoh kita ya, tiba-tiba dia yang A harus menjadi A aksen karakteristiknya. Itu sulit adik-adik. Perubahan itu nyata, tetapi tidak semudah itu untuk berubah, itu fakta. Ya, hal itulah yang perlu disadari sehingga kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir re-entry shock. Ini biasanya kalau di sini ya terjadi ketika kita bicara soal J1. Re-entry shock ini disebabkan oleh kesulitan emosional dan psikologis yang dialami saat kembali ke rumah setelah berpergian ke luar negeri. Banyak banget anak J1 saya di sini berangkat. Pada waktu sebelum berangkat, dia anaknya dengan karakteristik yang misalnya kalem, kemudian anaknya nggak pernah berbusana buka-bukaan gitu ya. Tiba-tiba J1 dengan karakteristik budaya yang berbeda di Amerika sana, itu bukan buruk adik-adik, tetapi itu adalah hal yang normal terjadi dengan setting budaya barat di Amerika sana. Kemudian ketika kembali diterapkan lagi, balik lagi ke setting budaya sebelumnya yang mungkin dia sudah punya stigma positif, anaknya kalem, anaknya nggak pernah pakai baju, jangankan pakai you can see gitu ya, pakai baju tanpa lengan atau rok pendek aja nggak berani gitu ya. Tiba-tiba ini udah pakai hot pants, pakainya you can see. Dah itu yang menyebabkan dia mengalami re-entry shock ini. Balik lagi ke budaya asalnya, padahal dia udah cukup adaptif di budayanya. Oke, itu materi kita terkait dengan gegar budaya. Ada yang mau dikonfirmasi adik-adik? Gak kerasa ya, ternyata
sudah mata kuliah ini sudah berlangsung cukup panjang ya adik-adik ya. Ada yang mau ditanyakan? Miss mau nanya, kenapa wisatawan yang datang ke Bali itu tetap bisa ngalamin geger budaya? Padahal kan Bali itu destinasi wisata yang internasional. Pertanyaan bagus. Kenapa sih budaya atau wisatawan dengan berbagai budaya bisa mengalami gegar budaya ketika ke Bali? Padahal Bali itu adalah pertemuan berbagai budaya. Kenapa nih? Satu statement singkat, karena saya udah diketok-ketok, dosen udah datang ya. Satu statement, kenapa nih bisa? Ayo, ya Ari. Mungkin dari jenis-jenis budaya, mungkin dari kultur fetish. Oke, culture fetish ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita udah bosan kayaknya, udah berusaha juga. Jadi, ya, kita gitu. Bentar dulu, Linda yang mengalami gegar budaya yang datang atau yang di Bali? datang. Yang datang, tamunya yang mengalami gegar budaya. Ayo, siapa nih? Errol? Mungkin lebih ke transition shock. Oke, transition shock ya. Jadi dia nggak siap nih. Atau bisa jadi adik-adik ini adalah jawaban yang clear ya dari beberapa orang yang sempat juga saya tanya. Itu kenapa perlu kesiapan ketika kalian berkunjung ke satu daerah. Karena ketika kalian tidak paham, pertama jangan berusaha memahami budaya orang lain, tapi pahami dulu budaya kalian. Kemudian baru kalian mencoba memahami budaya lain dan mengkomparasi mana plus minus dari pertemuan kedua budaya ini. Itulah yang seringkali membuat orang lain mengalami transition shock ini. Karena dia udah berusaha nih, oh aku mau ke Bali, aku mau ke Bali dengan karakteristik budaya, dia sibuk nih ngafalin. Tapi dia lupa bahwa di budayanya sendiri dia punya kebiasaan juga. Yang ternyata ada yang berbenturan tetapi tidak disadari sehingga menimbulkan adanya pertentangan. Hal itulah yang seringkali menyebabkan tetap terjadinya gegar budaya. Jadi kata kuncinya, sebelum mengunjungi tempat wisata manapun atau ke tempat dengan karakteristik budaya yang berbeda dengan kalian, silakan pelajari dulu budayanya. Pelajari budaya yang akan kalian tuju, tetapi pahami budaya kalian sendiri. Itu sebagai kata penutup dari pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.